Episode hari ini tuh mengajarkan kita pentingnya menjaga kebersihan ya. Higienis. Kalau misalnya bau ketek, pakai deodoran. Kalau misalnya keteknya bulunya udah terlalu panjang sampai kayak hutan rimba, dicukur sedikit gak masalah. Sempak juga diganti tolong. Jangan kayak ini orangnya agak sakit deh. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anul. Di sini gua dan juga Lelet si Melet. Kita berdua bakal bacain confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian anak-anak gua dari umur 1 sampai 85 tahun yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan buat kalian yang belum join channel WA gua, kata gua join deh sekarang, karena di sana gua bakal sharing tentang hal-hal yang nggak pernah gua sharing di Instagram, TikTok maupun YouTube gua. Di sana gue juga bakal berbagi tentang behind the scene, terus mungkin rahasia-rahasia yang gue nggak pernah kasih tahu dan sebagainya. Jadi jangan lupa buat join, linknya ada di deskripsi video juga sekali lagi. And lastly, special thanks dan big appreciate buat Hishiro.official karena mereka udah ngirimin gue jaket seganteng ini. Dari jujur gue tahu kalian dari tadi salfok sama baju gue karena kayak deal bikin edit fashion dulu. Okay, let's go. Yang terpana, yang iri, dan juga yang pengen jadi kayak gua, langsung aja ke Hishiro. Ini Instagramnya, langsung aja, asik. Halo Nul, tolong ya bacain ini cerita gua Nul. Soalnya biar gua nggak malu sendirian. Sebelumnya kenalin gua cewek dan sekarang udah kuliah, dikit lagi lulus. Dan gua ada pengalaman memalukan pas gua masih SMP. Jadi ya jujur kalau emang gua inget-inget ini tuh bener-bener merinding banget sampai kayak Ini tuh udah cukup lama ya Nul, pas gua masih SMP. Dan pas gua SMP tuh apa-apa gua sendiri Nul. Maksudnya kayak ya tau lah ini itu sendiri. Sama nyokap juga jarang banget diajarin ini itu. Kalau dikasih tahu hal-hal soal kayak kewanitaan gitu yang seharusnya gimana, gua kurang tahu sih jujur aja. Kenapa begitu Nul? Karena gua tuh selalu dianggap anak kecil. Jadi kalau penasaran terhadap sesuatu pasti nggak pernah dijawab karena katanya belum cukup umur lah buat tahu tentang itu dan lain-lain. Singkat cerita ya Nul ya, kalau cewek cowok itu kan normal ya kalau udah mulai beranjak dewasa, apalagi di fase pubertas, banyak lah ya numbuh rambut, diketek, di itu, di kaki, kumis dan lain-lain. Nah pada saat itu gue sekitaran umur berapa ya? Kelas 3 SMP lah pokoknya Nul ya. Umur 13 ya tuh ya? Bukan dong. Umur 13 dulu kelas 7. Kelas 9 tuh ya lu umurnya kayak 15, 16 gitu. Pokoknya umur segitu tuh gue udah numbuh bulu ketek. Ngomong-ngomong tentang bulu ketek, gue boleh gak too much information dikit buat kalian? Gue gak bisa punya bulu ketek guys. Gue gak punya bulu di tangan, gue gak punya bulu di kaki. Gue nggak ada bulu sama sekali, di ketek juga nggak ada. Di sini ada tapi intinya kayak sekedar berbagi informasi. Gue kira kalau tumbuh bulu ketek tuh kayak ya udah aja, namanya juga puberty Nul, kayak sesuatu yang menandakan kayak ini loh, gue udah dewasa. Terus ada suatu hari di mana lagi pengen olahraga gitu Nul, dan kita pada ganti baju gitulah di kamar mandi cewek. Dan karena di kamar mandi itu cuma ada 2 pintu yang nggak kedapetan di luarnya gitulah. Apa sih ini lu ngomong apa, makanya ya kalau lu tulis tuh ya, kalau lu upload cerita tuh pakai titik koma gini, gua pusing bacanya. Ulang lagi. Nah ada nih Nul, pas jam olahraga kita pada ganti baju gitulah di kamar mandi cewek. Karena di kamar mandi itu cuma ada 2 pintu, ada yang nggak kedapetan di luarnya, jadi yang nggak kedapetan di dalam gitu. Dan gua nggak kedapetan di dalam pintu Nul, jadinya ya udah gua buka baju di situ. Gua kan pakai baju buntung Nul, alias cuma pakai daleman doang yang kagak ada lengan, jadi cuman kayak singlet gitulah. Dan otomatis ketek gua kelihatan dan ada yang notice kayak bulu ketek kamu besar sekali, bre. Bulu ketek besar itu nggak ada di vocab gua ya men ya, itu kayak
sebesar apa anjir sampai temen lu ngomong kayak gitu. Terus karena itu jadi rame, semua pada ngecekin ketek mereka masing-masing. Mereka kayak, ih gua nggak ada bulu ketek, tapi abis itu ada yang kayak, gua ada sih tapi nggak setebel dia alias gua. Dan dengan pedenya gua di situ malah kayak bangga gitu, kayak anjir bulu ketek gua paling besar nih, bulu ketek gua paling banyak nih, jadi gua kayak gini gitu kan. Can I see you as my crush? Lu kira ajang pamer ayam kah? Biasanya kalau orang pamer-pamer ayam tuh kan ayam yang paling cantik tuh kayak di wow! Itu bulu ketek! Lu kalau bulu ketek banyak gak dapat apa-apa, gak dapat hadiah. Sumpah dah. Akhirnya gua bangga-banggakan itu. Bulu ketek gue yang serimba itu no. Dan lu tahu gak sih itu gumpelan gantung kunci bulu-bulu gitu yang selebet itu no. Jadi kayak bener-bener pok! Pok! Kok bisa dah sebanyak itu? Dan di situ karena gue juga nggak dikenalin sama yang namanya deodoran, gue kadang suka ngerasa bau sendiri dan nggak nyaman. Apalagi SMP gue tuh SMP negeri nul, jadi nggak pakai AC, pakai kipas yang gede gitu dan kipasnya dua, satunya rusak. Jadi masih kerasa banget panasnya nul. Awalnya sih pernah ya nul ya, gue sempet coba buat pakai deodoran. Tapi kan di seragam putih dan gue taruh di ketek gue, entah kenapa seragam putih jadi kuning. Sejak itu gue nggak pernah lagi pakai deodoran. Nah, maksudnya lu bilang sejak itu tuh kayak sampai hari ini atau gimana maksudnya kayak gue nggak nangkep aja nih kayak lu sekarang udah pakai deodoran kan tapi kagak guys, maksud gue kayak kalau lu nggak pakai deodoran terus lu pakai fasilum kayak misal lu naik bus, lu naik kereta terus lu gini atau misal lu gini-gini gitu kan, itu merugikan masyarakat ya, merugikan gua kalau gua di samping lu, merugikan viewers gua kalau mereka ternyata satu kota sama lu terus mereka pernah bareng lu gitu, kayak idih bau ketek dari mana nih lu ternyata kan. Anehnya dulu gua bodo amat banget karena gua rasa itu wajar no. Terus ada lagi, gua itu dari awal SMP gua kutuan nul jorok. What the hell? Why? Gua nggak tahu nul ketularan dari siapa. Firasat gua sih pas SD nul. Jadi makanya selama 3 tahun SMP itu gua bener-bener yang sekutuan itu nul. Dan juga pernah saking banyak kutunya gua, pas gua ibadah di musyola sekolah, itu kan gua pakai mukena di situ. Dan pas selesai sholat itu gua buka dan di dalam mukenanya tuh ada banyak kutu langsung nul. Ada 5 kutu lebih gitu. Dan gue kayak bodo amat gitu no. Yang penting orang nggak tahu kalau mukena ini habis dipakai sama gue. Jadinya gue langsung buru-buru tuh taruh mukena dulu. Dulu tuh juga pernah no, rambut gue tuh kayak disanggul gitu, kayak modelan dikepang, terus digulung-gulung baru diikat karena rambut gue panjang banget sampai selutut dulu itu no. Nah itu baru seminggu baru dilepas lah intinya. Karena ya gue tuh segak bisa itu ngepang rambut dan cuma ngandelin nyokap buat rapin itu rambut no. Jadi seminggu sekali tuh baru gue lepas dan selama seminggu itu gue bisa nggak keramas sama sekali no. Bahkan pernah gue kayak sebulan 2 bulan gitu gak keramas kak, cuman karena nyokap gue nggak sempat buat ngurusin rambut gue. Pada akhirnya selesai SMP zaman COVID lah, gue rasa gue harus menyudahi semua drama kutu ini dan pergilah gue ke salon. Di situ mbak salonnya nggak tahu sama sekali awalnya kalau gue ini kutuan, jadi di cream bed aja pada umumnya lah. Terus tiba-tiba pas di cream bed itu dia mulai sadar karena banyak banget kutunya jatuh-jatuh di wastafel gitu, hampir 3 digit gitu nul. Banyak banget juga yang jalan-jalan di tangan mbaknya. What the hell? What the hell? Wah! Itu kalau gue yang rambut udah gue wow! Itu kalau gue yang sampoin lu ya, gue pegang nih kepala lu, gue bang gitu. Jujur di situ gue malu banget mau pulang, tapi nyokap gue tetap suruh lanjut sampai basa-basi, katanya gue se-stres itu belajar sampai kutuan WK. Padahal mah kagak nul. Gue mah itu aja, gue mah jorok aja. Pergi dari situ gue bener-bener seburu-buru itu. Ingat banget terakhir kali gue liat muka mbaknya kayak si jijik dan kayak dan gue rasa itu hari apesnya sih nanganin gue nul. Gue inget banget dia panik banget gara-gara kutunya jalan-jalan di tangannya gitulah nul. Semenjak itu kutu gue juga udah berkurang, kepala gue udah menjadi lebih enteng, dan semenjak itu gue kasih beberapa obat kutu gitu di kepala gue, dan sama sering keramas aja sih, karena juga udah pendek kan rambut gue dari salon terakhir. Dan ya gue sekarang udah menjadi perempuan normal nul. Gue udah tahu segala apapun untuk menjaga kebersihan gak kayak dulu lagi. Itu aja sih nul. Hashtag salam jaga kebersihan. Jujur-jujuran aja ya men ya, tapi kayak
sebagai manusia kasih obat kutu di kepala tuh harusnya kayak nggak boleh deh. Soalnya biasanya obat kutu tuh buat anjing, buat kucing, buat binatang gitu yang emang pada dasarnya mereka tuh kutuan karena bulunya banyak gitu. Kalau kepala lu tuh cukup disampoin beberapa kali juga udah kelar, jangan dikasih obat kutu anjir. Jadi buat kalian yang kutuan nih, gua rasa jangan ditetesin obat kutu. Woy. itu bahaya, gue takutnya. But anyway, lu jorok banget. Aduh, gue lupa kasih warning ini buat viewers gua. Buat kalau nonton jangan sambil makan, ini buat cerita pertama. Dio, bisa gak tolong nanti kasih warning dulu di depan karena ini cerita jorok, tai. Kasihan anak-anak gua. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita kedua, gua pengen ngasih tau kalian kalau gua live tiap jam 7:30 malam WIB di YouTube. Di sana gua bakal bacain confession dari viewers gua yang paling gila kayak gini, tapi secara langsung ke kalian. Jadi kalian bisa lihat gua live react langsung. Terus gue juga bakal dengerin confession dari kalian secara langsung. Jadi misalnya kalian langsung cerita sama gua gitu, itu bisa, dan banyak yang kayak gitu. Kalau kalian join pasti kalian ngerti lah maksud gua apa. Sorry, kepencet. Sumpah kayaknya hantu di rumah gue kesel anjir sama gue. Kayak dia beneran kesel anjir. Gue dilempar gelas anjing. Padahal tuh di atas banget. Gue gak ngerti dah. Kok gue bisa dilempar gelas sih? Gila dah. Yaudah, kita lanjut anak-anak. Kita juga bakal react ke drama-drama dan berita-berita terkini. Dan kita juga bakal review drama-drama di Twitter. Dan kita juga bakal mabar lah. Pokoknya seru banget. Jadi every once in a while cobalah masuk aja ke YouTube gua jam 7:30 malam WIB. Karena biasanya gua lagi live jam segitu. Oke. Maka dari itu jangan lupa buat nyalakan bel notifikasi biar kalian dapat notif dari gua. Let's go. Oke, buat cerita kedua ini. Gua rasa ya kalau kalian lagi emosian, kalian punya anger issues gitu, kayaknya mending skip dulu karena ini cerita nyebelin banget. Ini gue yang cowok aja gue sebel, apalagi kalian yang cewek, terutama kalian yang cewek sih. Kalau kalian nggak pengen sebel, stop, pause saja, istirahat dulu. Kalau kalian udah nggak sebel, baru nonton lagi karena ini cerita sangat amat menyebalkan. Halo abangku, Abang Nul, halo juga. Sebelumnya terima kasih banyak udah nge-notice cerita gue. Kalian boleh panggil gua Mir. Sebelumnya mohon maaf banget Nul. Gua tahu lu benci banget sama yang namanya Telegram, RP dan sebagainya lah ya Nul ya. Tapi gua tuh tipikal orang yang ngejalin relationship tuh secara virtual alias lewat Telegram gitu lah Nul. Ya basically secara LDR lah. Mohon maaf ya Nul ya. Gini loh, gue tuh bukan benci sama Telegram dan RP. Gue nggak masalah kalau kalian RP-nya biasa-biasa aja. Masalahnya viewer gue tuh kalau pas di stream gue banyak yang cerita ke gue kalau gimana ya guys ya, tiap mereka pacaran di Telegram, mereka pacarannya via roleplay gitu, ujung-ujungnya kena scam lah, kena digoblok-goblokin lah, diperas duitnya. Gimana gue kagak kesel lama-lama. Jadi emang RP dan Telegram sendiri nggak salah, tapi penggunanya yang cerita ke gua itu yang salah. Mereka agak kalian, beberapa dari kalian emang agak goblok dikit, tapi nggak apa-apa, gua tetap sayang sama kalian, don't worry. Intinya gua nggak pernah lah itu Nul pacaran in real life kayak orang-orang, dan jujur gua ngiler jorok. Maksudnya kayak kepengen juga yang ketemuan gitu Nul, diantar jemput, berbagai agenda bucin, muah, nggak boleh ya, nggak boleh itu. Bukan berarti kagak ada yang demen sama gua Nul. Cuman yang demen gua tuh bukan tipe gua. Terus giliran gua yang naksir, guanya ente mulu alias gagal mulu karena tuh orang kagak demen sama gua. Selalu aja begitu. Sampai akhirnya dulu Nul, gua sama teman sekolah gua, sebut aja nama dia Dista. Kita tuh suka gabung main Nul sama cowok, sama teman-teman cowoknya juga lah. Ramean jadi kayak circle gitu. Dan singkat cerita ada temen cowok gua nih, salah ngomong gua babi. Singkat cerita ada temen cowok si Dista ini Nul, naksir sama gua. Biasa aja menurut gua orangnya Nul, pendek, beda dikit sama gua lah Nul.
Padahal gue cewek yang pendek juga anjir. Jadi bayangin aja Nul. Terus dia kagak dress well. Dan gue literally gak tahu apa yang mau dibanggain sama cowok ini. Tapi kayak yang gue bilang tadi Nul, gue pengen pacaran kayak orang-orang. Jadi ya udahlah gue terima dia apa adanya. Gue coba buka hati tanpa naksir duluan. And that was, itu adalah pilihan paling anjir yang pernah gue lakuin Nul. Ya ini nakal plus bego banget Nul. Padahal seumuran sama gue. Bayangin, seumuran sama gue tapi kelasnya jauh di bawah gue. Kenapa? Karena dia gak naik kelas terus Nul. Kita beda 4 tahun. 4 tahun kelasnya Nul, padahal umur kita sama. Dongo, badung, kagak bisa diharapin banget. Monyet, mana sagapung lagi. Benci banget gue ingetnya Nul. Terus ya Nul, karena ini orang tuh dongo banget ya. Dan emang ternyata nakal banget sebelum kenal gue. Kelakuannya tuh bener-bener bauh. Sebelum kenal gue aja udah kayak gak bener Nul. Gak ada yang bisa dibanggain. Malu-maluin, semuanya malu-maluin. Gak mau gue sebut karena gue malu buat jabarinnya. Dan waktu itu dia kabur dari rumah Nul, jujur. Dia pernah kabur dari rumah. Karena ya orang tuanya ini kayak selalu ngandengin anaknya menurut gue. Kayak lu bayangin deh Nul. Ini anak tuh suka berontak ke orang tuanya karena dia jam 5 sore aja udah disuruh pulang. Udah dikurung jam 5 sore Nul. Padahal gue jam 12 malam aja baru dicariin Nul. Dan dia cowok, bayangin deh. Anyway, pas dia kabur itu posisinya gue lagi nginep di rumah temen gue kan Nul. Dan gue bawa tas. Terus gue kasihan lihat dia yang bawa baju kotor sambil dipeluk gitu di motor. Kayak gembel. Dan you know lah Nul, gue gak enak sama gembel. Gue kasihan sama gembel. Makanya gue pinjemin ini cowok tas gue Nul. Terus si dongok ini, dia kagak double check. Karena ternyata BH sama sempak gue masih ketinggalan di dalam tas dia. Nah, yang lebih dongonya lagi Nul ya. Gue kasih tahu lu. Begitu dia sampai rumah setelah beberapa hari kabur, dia tuh sebenarnya sadar ada sempak sama BH gue di dalam tas dia. Tapi dia nggak ngomong sama gue. Terus lu tahu dulu yang lebih dongo lagi, itu sempak sama BH gue dicuci sama dia. Dan yang lebih dongonya lagi Nol ya, itu sempak sama BH gue dijemur di deretan jemuran dia di rumahnya. Maksud gue kayak mana ada BH seukuran itu anjir. Adeknya masih kecil, cewek. Ya emang betul adeknya cewek, tapi adeknya masih umur 4 tahun. Mana ada cewek umur 4 tahun pakai BH, Nul. Ini cowok dongo banget. Walaupun lah gue sama orang tuanya difitnah segala macam, gue dibilang cewek kagak bener, dicaci maki, sampai-sampai dibilang kalau gue tuh gatel dan gue disuruh ngelontui aja, gue disuruh jual diri Nul, like what the fuck. Terus gue coba buat jelasin dong Nul, kayak gua itu nggak tahu itu kenapa dia bisa nyuci pakaian dalam gua nggak ada nyuruh dia. Gua juga bilang kalau ini tuh cuman masalah lupa ngeluarin pakaian dalam dari tas gua secara nggak sengaja aja. Lagian itu juga tas gua, kecuali di tas dia ada sempak Pak RT baru aneh kan Nol, bener kan? Gua gedek sih, gua sebel, dan meskipun gua rada mikir kayak ini ortunya agak on, tapi ya emang agak nggak salah juga cara pikirnya mereka. Cuman ya at least si monyet ini bela gua kek. Ini nggak sama sekali loh Nul. Dia diem nggak ada pembelaan diri. Gue benci banget sama dia. Nggak akan gua anggap monyet satu ini sebagai mantan gua. Nggak tegas, nggak gentle, nggak punya biji. Anak mame. Ini cewek, dia udah marah banget ini guys. Ini kerjaan gua buat marah-marah udah diambil sama dia, which is good. Gua nggak perlu ekstra marah-marah lagi karena lu udah marah-marah. Terima kasih banyak sender alias Mir. Ngamuk lah gua di sana Nul. Gua sampai ngomong ke mereka kayak, kalau emang nggak percaya, ayo sama-sama tes. Gua masih perawan apa kagak? Tapi orang tua ini tuh orang tua goblok ya Nul menurut gua ya. Mereka tuh bener-bener ngedepanin pemikiran mereka sama emosi yang mereka doang. Sampai mereka bilang, kalau sampai terjadi yang enggak, kau yang tanggung jawab ya. Kau rusak masa depan anak saya. Kok lah anak lu cowok enggak rusak masa depannya gimana? Tolol ya Nul. Kalau emangnya misalnya nih kita geda-gedi alias kita skidiki papap ya nih, yang rusak juga gua. Kalau nggak pakai kontrasepsi yang hamil juga gua. Kenapa gua yang tanggung jawab? Jadi bisa kalau gua hamil, gua disuruh tanggung jawab gitu Nul. Gua nggak paham. Oke, tenang. Santai. Gua juga pemikiran gua sama kayak lu. Gua juga bingung kenapa ini orang tuanya minta tanggung jawab. Harusnya orang tuanya negur anaknya lah. What the fuck? Gitu dah Nul. Misalnya kita skidiki papap, emang apa pengaruhnya sama anak dia? Mana jauh sebelum itu juga orang tuanya udah nggak demen sama gua lagi. Dibilang pengaruh buruk. Ya sorry bos, gua aja paling muda di angkatan gua. Di saat anak lu yang seumuran gua, kelasnya 4 tahun di bawah gua. Goblok ya lu. Malu kata gua mah.
Suka nih gua. Marah banget dia, guys. Kan udah ya, Nul. Besoknya si Dongo ini, dia ngechat gua lagi kayak nggak terjadi apa-apa. Dia ngechat gua kayak gini. Sayang lagi apa? Gila lu monyet, minta maaf kayak jelasin apa kayak ngebela gua juga kagak. Bisa-bisanya kayak nggak ada terjadi apa-apa. Di sana gua ngamuk, gua putusin terus gua blokir. Jijik anjing, nggak bakal gua maafin terus keluarga, sakit hati banget gua, Nul. Terus tahun kemarin ini kata si Dista juga dia sempet nanyain gua lagi, Nul. Soalnya akun-akun nggak jelas mulai follow-follow gua mulu dari tahun 2025. Gua udah tahu sih kalau itu si dia ini, Nul. Nggak bakal gua ACC, nggak bakal gua jawab. Minimal kalau mau gua bales, gua nunggu sampai biji dia meledak, Nul. Terus satu lagi, Nul, gue baru tahu satu fakta. Jadi kemarin pas graduation, gue dikasih bunga sama dia. Awalnya gue pikir kayak, oh oke lah, makasih, seenggaknya lu baik. Tapi ternyata ya, Nul ya, itu bunga, duitnya hasil maling. Maling barang orang tuanya terus dijual, terus dibeliin bunga. Najis banget. Sorry to say, kata gue mah, ini terakhir kali ya gue nerima orang apa adanya. Sorry banget. Gue bakalan balik ke konsep awal. Harus gue naksir duluan baru gue mau. Sok-sokan nerima orang yang cinta tai kucing lah, hok cuit. Tenang, first of all buat sender, semangat terus. Ini mungkin cobaan dari Tuhan biar lu kedepannya disiapkan oleh laki-laki yang lebih matang, laki-laki yang lebih baik, laki-laki yang tahu diri. Makanya lu dikasih cobaan yang dikasih cowok kayak nggak bener gini dulu. Tapi nih sender ya, ini buat kalian semua juga ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin kontroversial dari gua. Entah kenapa ya, tapi dari viewers gua tuh ya, mereka dia banyak banget jadi korban orang tua yang terlalu goblok. Sorry banget nih, sorry banget. Punya orang tua yang mencintai anaknya tuh nggak masalah. Kalian sebagai orang tua sayang sama anak kalian tuh nggak masalah. Tapi jangan goblok juga. Logikanya dimainin. Jangan dibutain sama rasa cinta. Dengerin gua. Maksud gua ya kayak jangan buta dong, jangan buta arah orang tuanya si cowok ini tuh ya. Contoh ya, anak lu 4 tahun gak naik kelas. Anak lu track recordnya udah jelek. Lu sebagai orang tua harusnya mendisiplinkan anak lu. Suruh dia take accountability. Jangan malah apa-apa kayak dikurung, apa-apa dijaga. Malah anak lu makin goblok lagi. Jadi semakin enggak. Anak lu jadi kayak gini, menurut lu salah siapa? Salah lu sebagai orang tua yang mendidik. Sorry. Emang mungkin terkadang ada faktor-faktor lain ya. Tapi di cerita ini ya, udah jelas banget. Ini salah satu faktor besarnya itu lu berdua. Bapak ibunya. Ada cewek yang minjemin tas ke anak cowok lu, malah lu tuduh yang kagak-kagak. Padahal itu tas dia ya. Jadi wajar aja kalau misal ketinggalan isi sempak atau BH-nya. Mungkin ada barang-barang lain juga. Kenapa lu gak fokus sama barang-barang lainnya? Gue yakin kok itu pasti ada barang-barang lain. Gak cuma sempak sama BH doang. Lagian juga ngapain anak lu ngejemur sempak sama BH-nya, kan kagak diminta juga. Coba lo itu tuh dimainin otaknya, logika itu diputer-puter dikit gitu. Jangan jadi orang tua yang cuman sekedar sayang sama anaknya doang, tapi nggak bisa mendisiplinkan anaknya untuk bisa membuat anaknya menjadi lebih baik. Itu kalau misalnya anak lu kayak gitu terus, ini gue nggak tahu SMP SMA, tapi kalau misalnya kayak gini, itu besar mau jadi apa dia? Begitu lu berdua udah terlalu tua buat nggak bisa kerja, anak lu bakal jadi apa? Lu mau anak lu jadi beban masyarakat, beban sosial gini? Jangan goblok ya. Ini gue salahin banget di orang tuanya sih, meskipun anaknya juga rada on. Sorry to say. Oke deh, selesai juga episode kita pada hari ini. Dan jujur episode hari ini dua ceritanya cukup menegangkan dan bikin kepala sedikit amburadul meskipun tidak terlalu berat ceritanya anak-anak. Dan buat kalian semua yang udah nonton, boleh dong coba kalian komen apa ya? Kutu di kepala. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang benar-benar nonton dari awal sampai habis, yang benar-benar support gue untuk terus berkembang di dunia per-YouTubean ini. Asik. And also jangan lupa buat like, subscribe, sekali lagi nyalakan bell notifikasi, terus share video ini ke teman-teman kalian, ke bapak kalian, ke ibu kalian, ke binatang kalian, ke tumbuhan kalian. Oke? Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.